Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil dari suatu penelitian dengan judul Analisa Kinerja Dosen untuk Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi. Nah, perguruan tinggi yang dipakai untuk penelitian ini adalah disamarkan namanya adalah perguruan tinggi X. Pendahuluan persaingan perguruan tinggi saat ini semakin ketat di dalam hal kualitas dan dalam hal SPP-nya. Berbagai ukuran standar mutu harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Banyak sekali adalah yang harus dipenuhi. Kurang-kurangnya ada 11 standar mutu yang harus dipenuhi. Kemudian standar mutu tersebut bermuara pada peringkat perguruan tinggi yaitu A atau B atau C atau unggul. Salah satu standar yang mesti dipenuhi adalah kualitas dosen. Untuk memantau kualitas dosen, maka pada setiap semester adanya evaluasi dosen yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Metodologi Metodologi penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode purpose sampling serta dilakukan dengan kuantitatif analisis. Variabelnya terdiri dari tiga kelompok yaitu yang A, metode dan proses pembelajaran, B adalah personality dan disiplin, yang C adalah evaluasi. Pada variabel pertama terdiri daripada 11 indikator, variabel kedua terdiri dari 6 indikator, dan variabel ketiga terdiri dari 5 indikator. Total seluruh indikator adalah 22. Sebagai respondennya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester ganjil tahun 2021-2023 pada perguruan tinggi X. Pengolahan data dan analisis data menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel. Hasil dan pembahasan berikut adalah hasil pembahasan uji validitas dan reliabilitas untuk setiap kelompok variabel. Untuk variabel pertama terdiri pada indikator X1 sampai X11 di mana correlation persennya ini adalah dapat diterima pada significant level 0,01 ditandai dengan output SPSS yang bintang 2 sehingga masing-masing indikator adalah valid. Kemudian alpha kerombahnya adalah 0,9473 lebih besar dari 0,6 berarti datanya adalah reliable. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua adalah X12 sampai X17 di mana setiap percent correlation-nya angkanya dapat diterima pada significant level 0,01 sehingga masing-masing indikator adalah valid. Kemudian untuk alfa kerembahnya adalah 0,8193 lebih besar daripada 0,6 sehingga data dapat dikatakan reliable. Kemudian untuk kelompok variabel yang ketiga itu adalah X18 sampai X22. Ini adalah nilai percent correlation-nya dapat diterima pada significant level 0,01 ditandai dengan tanda bintang 2 sehingga masing-masing indikatornya adalah valid dan alfa kerombahnya adalah 0,8819 berarti dapat diterima karena lebih besar daripada 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya adalah dihitung nilai rata-rata untuk kinerja variabel metode dan proses pembelajaran. Di sini ada 11 indikator, ya X1 sampai X11. Dan kemudian dihitung nilai rata-rata untuk masing-masing indikator. Ya, masing-masing indikator dihitung nilai rata-ratanya ya berbeda-beda. Kemudian dari semua semua nilai rata-rata ini kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 11, maka kita dapatkan nilai rata-rata untuk variabel metode dan proses pembelajaran itu sebesar 3,409. Kemudian dilakukan perbedaan antara nilai rata-rata per variabel dengan nilai rata-rata keseluruhan. Ini adalah di sini 3,47, sini 3,409, maka ini kalau dikurangi adalah 0,0061. Sehingga perbedaan antara nilai rata-rata per indikator dengan nilai rata-rata variabel, ya di sini ada perbedaannya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif ini ada yang bertanda warna biru ini adalah negatif. Berarti ini adalah di mana nilai masing-masing nilai indikator yang negatif itu adalah X3, ya berarti di sini masih di bawah nilai rata-rata. Kemudian X7 dan X8 juga masih di bawah nilai rata-rata. Kemudian X11 juga masih di bawah nilai rata-rata.
Berarti nilai-nilai ini yang X3, X7, X8 dan X11 ini masih di bawah nilai rata-rata, masih dianggap belum belum begitu baik. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok selanjutnya untuk hasil perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. Kalau dia perbedaannya positif, maka diagram batangnya ada di atas. Kalau dia negatif, berarti diagram batangnya ada di bawah. Ya, di sini ada 4 ya, X3, X7, X8, dan X11. Ya. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk kelompok nilai rata-rata kinerja untuk variabel personality dan disiplin. Di sini ada indikator dari X12 sampai X17. Ya, di sini ada dosen memulai perkuliahan tepat waktu, mengakhiri kuliah tepat waktu, jarang mengubah jadwal kuliah, jarang bolos dalam perkuliahan, berpenampilan rapi dalam menyampaikan kuliah, membantu mahasiswa untuk mendapatkan materi sumber kuliah. Nah, di sini adalah nilai rata-rata per variabel, ya. Berarti nilai rata-rata per variabel dari semua respondennya. Kemudian ini adalah nilai rata-rata dari nilai rata-rata per variabel. Jadi nilai rata-rata per variabel ini dijumlahkan, kemudian sini dibagi dengan jumlahnya indikator di sini ya. Jumlahnya indikatornya adalah 6 dibagi 6. Nah, kemudian dibuat selisih antara nilai rata-rata per variabel dengan nilai rata-rata, dengan nilai rata-rata dengan min. Di sini ada 3,05 dikurangi 3,22 berarti minus 0,17. Jadi kalau dia hasilnya minus berarti dia masih belum baik karena di bawah nilai rata-rata. Kemudian kalau dia nilainya positif berarti dia sudah di atas rata-rata. Ya. Nah, selanjutnya digambarkan dalam diagram batang di sini ada karena dua berarti ada diagram batang yang menghadap ke bawah ini yang di bawah rata-rata, yang di atas ini yang di atas rata-rata. Ya, dengan diagram batang seperti ini maka kita bisa melihat mana yang minus, mana yang positif. Nah, selanjutnya untuk kelompok performance, evaluasi performance, di sini dari indikatornya dari X18 sampai X22. Di sini ada 5 indikator di mana dihitung nilai rata-rata per indikatornya, kemudian nilai rata-rata keseluruhan ya. Jadi ini dijumlahkan, kemudian dibagi 5, didapatkan 3,446. Kemudian dibuatlah selisih antara nilai rata-rata per indikator dengan nilai rata keseluruhan, maka di sini ada yang selisihnya positif, ada yang selisihnya negatif. Nah, yang selisih negatif ini artinya adalah indikator tersebut masih belum baik, ya, karena masih di bawah nilai rata-rata. Pada kasus ini adalah pada X19 dan X20 dan X21. Nah, kalau digambarkan dalam diagram batang, maka di sini adalah yang minus itu adalah diagram batangnya menghadap ke bawah, sedangkan yang positif menghadap ke atas. Nah, dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwasanya di sini ada 4, kemudian ini ada 2, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 yang masih di bawah nilai rata-rata dari masing-masing kelompoknya ya, dari masing-masing kelompoknya. eh, yang belum baik ya. Jadi itulah indikator-indikator yang belum baik. Di sinilah seperti dosen menyajikan materi kuliah secara sistematis dan mengerti masih belum baik ya. Kemudian masih bawah nilai rata-rata, dosen memberikan jawaban yang jelas dan tepat pada pertanyaan. Dosen memberikan respon positif terhadap setiap jawaban mahasiswa atas pertanyaan dosen. Proses perkuliahan dilaksanakan secara variatif ya. Kemudian dosen memberikan perkuliahan tepat waktu, dosen mengakhiri kuliah tepat waktu juga masih di bawah nilai rata-rata. Kemudian X19 soal ujian yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan, ini juga masih di bawah nilai rata-rata. Mungkin di sini masih ada dosen yang memberikan soal ujian itu masih yang di luar dari atau tidak sesuai dengan materi yang diberikan. Dosen mengembalikan berkas hasil koreksi kepada mahasiswa ini juga masih di bawah rata-rata karena ada juga yang tidak diberikan kepada mahasiswa. Kemudian dosen memberikan umpan balik terhadap jawaban mahasiswa dalam ujian ya. Ini juga mungkin ada dosen yang belum memberikan umpan balik terhadap jawaban mahasiswa dalam ujian. Nah, dengan demikian maka usulan strateginya adalah strategi yang diusulkan untuk perbaikan dengan
berlakukan peraturan kehadiran dosen tepat waktu. Jadi kemudian ada pemantauannya ya. Kemudian perlu dilakukan pelatihan atau refreshing yang dikelola pimpinan fakultas dalam metode penyajian mata kuliah yang sistematis, menarik, variatif, dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Kemudian adanya pelatihan pengembangan pengetahuan, materi kuliah dengan mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Pelakuan studi banding dan pencakokan serta optimalisasi kelompok keahlian ilmu perlu dibentuk untuk memutarkan standar mutu proses. Demikianlah hasil dari penelitian tentang kinerja dosen. Mungkin ini adalah penelitian yang cukup sederhana tentang performance dari dosen atau kualitas dari dosen. Semoga bentuk daripada penelitian ini bisa menginspirasi, kemudian dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video sharing saya dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.